Halo masyarakat yang budiman, jumpa lagi dengan saya si pencerita horor yang gagal. Kata orang-orang sih gitu, aku pencerita horor yang gagal. Ya karena mungkin katanya ceritaku ini memang seram, tapi gara-gara aku jadi gak seram. Karena ceritanya aneh, alur ceritanya aneh. Padahal cerita kali ini pasti seram. Cerita yang aku bawakan ini menyeramkan, mengerikan sekali. Hihihihihi. Oke, tanpa basa-basi lagi, jangan lama-lama, kencangkan sabuk pengaman, minum air putih, siapkan cemilan tempe goreng dan intro dulu. Kejadian ini sebenarnya sudah terlalu lama. Kalau tidak salah sekitar tahun 2008. Kisah nyata ini adalah kisah pamanku. Kisah yang dialami pamanku sewaktu pamanku masih muda dulu. Waktu itu pamanku masih kuliah semester 4. Rumah pamanku ini terletak di antara Ciputat dan Sempong. Memang sih tempat itu dari dulu hingga sekarang rada-rada sepi dan minim sekali penerangan. Nggak ada penerangan, walaupun dimar uble gitu nggak ada. Tempat itu adalah tempat yang konon katanya tempat itu adalah tempat pembuangan mayat-mayat korban dari korban kejahatan. Pokoknya serem lah. Kucing yang diambil tasnya ketika mau menyeberang jalan, burung yang itu bukan kejahatan deng, itu udah lupakan aja, langsung ke ceritanya aja ya. Waktu itu pamanku bersama teman-temannya, sebut saja si Ujang, si Pipit, siapa si Apat, maksudnya si Apat dan si Yoyo. Mereka baru pulang dari nongkrong bersama teman-temannya, ya biasalah anak muda. Mereka pulang sekitar jam 1 dini hari. Pamanku ini mengemudikan sebuah mobil waktu itu ya, yaitu mobil Kijang putih tahun 90-an gitu. Ya ala-ala berjadul lah. Ketika pamanku sedang mengemudi ke jalan arah rumahnya, tiba-tiba di jalan yang sepi tadi, yang ada kucing menyeberang jalan diambil tasnya, yang manuk burung ya itulah burung terbang. Intinya di jalan sepi yang minim penerangan itu, tiba-tiba si Apat dan si Yoyo ini melompat ke depan dan berteriak kencang sekali. Mereka berdua melompat ke depan dan menutup mata mereka rapat-rapat, dan mereka berteriak, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Lalu ketika pamanku itu sedang mengemudi, pamanku itu sontak kaget dan bertanya, ada apa yo? Udah jalan aja, jangan nengok ke belakang, udah jalan aja, ucap si Yoyo teman pamanku. Karena ketakutan dan tidak mau terjadi apa-apa, pamanku akhirnya konsentrasi menyetir dan melanjutkan perjalanan. Dan setelah pamanku melanjutkan perjalanan agak jauh dari situ, dan ketika ada lampu penerangan di pinggir jalan yang menyala, memang tidak terlalu terang sih, pamanku berhenti dan menengok ke belakang ke arah temannya pamanku itu, dan pamanku ini bertanya, ada apa sih tadi? Kok kalian teriak dan melompat kayak gitu, kayak kesetanan aja, ucap pamanku seperti itu. Lalu si Yoyo hanya mengatakan, diamlah, coba lihat ke belakang itu, coba lihat. Ketika pamanku melihat ke belakang, tidak ada apa-apa, semuanya biasa saja, tidak ada yang aneh. Lalu pamanku dengan memberanikan diri keluar dari mobil dan melihat situasi di luar, dan tidak ada apa-apa. Juga pamanku melihat ke belakang, ke atas, ke bawah mobil, tidak ada apa-apa. Dan ketika pamanku hendak masuk ke dalam mobil, ada yang terbang
dari belakang mobil. Pamanku melihat sosok putih dengan muka yang sangat pucat mengerikan. Sosok itu terbang dari belakang mobil pamanku menuju ke pohon yang berada di tepi jalan. Seketika pamanku langsung masuk ke dalam mobil dan hanya diam saja. Pamanku malam itu tidak pulang ke rumah karena di rumah pamanku tidak ada orang. Kedua orang tua pamanku sedang pergi ke keluar kota karena ada urusan. Lalu pamanku pergi melewati rumahnya dan menuju warung di dekat rumahnya itu, yang memang warung itu buka 24 jam ya. Setelah pamanku sampai di warung itu, tepatnya di warung Mang Ujang mungkin ya, atau Mang Ejep atau Mang Aduna, juga nggak tahu. Pamanku memesan air putih dan teman-temannya pun seperti itu. Pamanku memesan itu karena menenangkan hati dan pikirannya atas apa yang dia lihat tadi. Sesampainya di sana, pamanku ditanya oleh pemilik warung, "Ada apa, Mas? Kok gemetaran begitu badannya?" Pamanku hanya menjawab, "Itu, Pak, di jalan situ. Tadi mobil saya dinaikin oleh kuntilanak." Dan penjaga warung itu hanya menjawab, "Oh alah, Mbak Kunti itu toh." Dengan gampangnya, si penjaga warung itu hanya berkata seperti itu, "Oh alah, Mbak Kunti toh." Seakan-akan kejadian itu sudah terbiasa terjadi. Lalu si pemilik warung menegaskan lagi, "Kalian beruntung karena hanya ditampakkan saja, tidak dibuat celaka seperti pengendara lainnya. Di situ sering sekali terjadi kecelakaan saat malam hari. Tapi naas, kebanyakan dari mereka itu meninggal, tidak seperti pamanku yang selamat dan tidak terjadi apa-apa." Pamanku dan teman-temannya pun akhirnya hanya menghela nafas dan bersyukur karena tidak terjadi apa-apa dan mereka hanya ditampakkan oleh sosok kuntilanak itu. Dan yang anehnya lagi, si penjaga warung itu hanya mengatakan, "Makanya kalau lewat jangan jam 1 pagi. Itu adalah fase di mana mereka itu berkeliaran." Tamat. Oke, semoga cerita ini cukup mengerikan ya, dan menepis pendapat-pendapat orang yang mengatakan bahwa cerita saya ini cerita yang seram, tapi gara-gara saya ceritanya gak seram. Mereka itu hanya orang-orang yang sirik dan tidak mau mengakui cerita saya, dan alur cerita saya cerita yang sangat seram. Hahaha. Salah. Hihihihi. Ceritain cukup seram kan? Oke, jika kalian semua ingin mengirimkan cerita horor atau cerita apa saja, terserah kalian. Yang penting horor. Kalian bisa cek di deskripsi, ada Instagram. Lewat DM kalian bisa mengirimkan atau lewat email saya di deskripsi juga. Terima kasih yang sudah mengirimkan, dan jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang berguna. Salam kuntilanak ngesot.